Oke, selamat malam saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita lanjutkan bahasan kita mengenai bisnis intelijen, di mana kemarin kita itu membahas mengenai itu definisi, ya, kemudian juga konteksnya secara umum, kemudian juga strateginya, ya, otomatis juga kegunaannya juga. Nah, dalam kelanjutan ini, saudara-saudara, kita melihat bisnis intelijen ini merupakan bukti bahwa penerapan teknologi informasi di dalam dunia bisnis itu sudah dimulai semenjak teknologi komputer itu digunakan, ya. Semenjak komputer itu digunakan, ya, kemudian ternyata komputer itu punya keunggulan di dalam merekam data, mengolah data, kemudian juga membantu proses bisnis dalam segala hal, ya, terkait juga pengelolaan pengelolaan SDM, sumber daya manusia, pengelolaan produksi, pengelolaan konsumen. Akhirnya software-software pendukung atau juga sistem pendukung yang ada sejak teknologi komputer itu diterapkan, mulai dari OLAP, ya, online data processing, ya, online analytical processing, OLAP, ya, kemudian financial reporting, ya, kemudian juga data warehouse, ya, kemudian juga penggunaan Excel, ya, penggunaan daripada data and text mining, ya, workflow, kan. Akhirnya semua bidang teknologi informasi yang diterapkan di dalam bisnis itu dirumuskan menjadi suatu disiplin ilmu baru, ya. Jadi disiplin ilmunya namanya adalah bisnis intelijen, ya, kecerdasan berbisnis, ya. Nah, jadi kenapa teknologi komputer itu atau juga teknologi informasi itu bisa digunakan dalam bisnis, ya? Karena di dalam penerapannya ternyata sangat membantu, ya. Sangat membantu di dalam meningkatkan produktivitas usaha, sangat membantu di dalam meningkatkan hubungan, ya, CRM, ya, customer relationship management, ya. Kemudian juga dapat membantu marketing, ya, dapat membantu analisis data, ya. Kemudian juga sampai ke financial marketing, ya, sampai ke aset, ya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, itu penerapan teknologi informasi secara terpisah satu sama lain ini, ya, komponen-komponen ini, gitu, ya, akhirnya dirumuskan menjadi suatu konsep dengan arsitektur bisnis intelijen, ya. Arsitektur bisnis intelijen nomor satu adalah ada yang namanya data warehouse, ya. Data warehouse ini atau gudang data, ya. Data warehouse ini adalah merupakan record dari semua aktivitas proses bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan, ya. Otomatis kita mengetahui bahwa semua proses itu bisa kita buat sebagai cara kerja sistem, input, proses, dan output, ya. Input, proses, dan output ini bisa kita pilah-pilah di dalam proses bisnis, ya, kan. Ada yang namanya proses produksi, ya. Ada yang namanya proses keuangan, ya, finansial, ya. Ada proses sumber daya manusia, ada proses marketing, ya. Ya, berbagai macam proses-proses utama dalam kegiatan usaha atau bisnis pasti harus ada yang namanya data, ya, karena data inilah yang nanti menjadi tumpuan utama kita mengelola atau juga mengolah dengan teknologi informasi yang saat ini sudah advance, ya, maju untuk dijadikan sebagai bisnis analytics, ya, mengarah yang kedua, ya, bisnis analitik. Kalau kita sudah punya gudang data, semua data itu sudah terekam, ya, terekam dengan bagus, ya, data semua proses terekam dengan bagus, ya. Dan misalkan suatu perusahaan, ya, kan, dia dari barang mentah menjadi barang jadi, ya, kan, itu dia pasti ada proses namanya reject, ya, reject atau tidak melalui quality control. Nah, quality control itu, ya, kan, bisa menjadi data indikasi apakah proses itu berjalan baik, normal, atau ada masalah, ya. Kalau ternyata barang-barang yang diproduksi itu banyak sekali yang mengalami penolakan atau juga tidak lolos quality of control, artinya ada yang salah di dalam proses, ya. Entah itu proses pengolahan produknya atau juga standarnya menurun, gitu, kan. Entah itu mechanical-nya pabrik itu bermasalah, gitu, kan. Nah,
Bagaimana kita bisa mengetahui performansi seperti itu, saudara-saudara? Tentu adalah ada data, ya. Ada data yang data itu tidak single, ya. Betul datanya output ya kan berupa barang yang di-reject oleh unit quality control. Tapi barang yang di-reject ini harus dicari tahu, ya. Kenapa kok barang ini tidak lolos quality of control? Nah, disinilah saudara-saudara peran daripada business analytics, ya. Peran daripada business analytics untuk mencari tahu masalahnya, ya. Jadi business analytics ini walaupun dia punya data indikasi bahwa dalam suatu proses memproduksi barang ternyata banyak barang yang tidak lolos ya quality of control, maka ini harus dilakukan analisa terhadap data-data pendukung yang lainnya ya. Misalnya apa saja Pak Ucu? Ya macam-macam data terkait dengan proses ya kan. Mulai dari input barang mentah ya, kemudian kualifikasi daripada seleksi barang produk inputnya ya sampai kemudian masuk ke dalam proses yang bertahap-tahap tadi itu. Nah, proses-proses yang bertahap tadi itu saudara-saudara ya kan pasti harus menghasilkan data. Ya, nah data ini nanti ngeling dengan data terakhir output ya kan. Bagian mana yang kira-kira itu bermasalah. Nah, inilah tujuan daripada bisnis analitik ya. Dia itu melakukan ya kan pengolahan data warehouse ya dengan teknik data mining, manipulating ya, kemudian analyzing gitu kan sehingga diperoleh suatu rujukan atau rekomendasi bahwa ada bagian daripada unit-unit proses yang mungkin perlu diperbaiki ya. Ada bagian SDM yang perlu ditingkatkan ya. Misalkan produk barang itu melibatkan tenaga manusia ya. Keterlibatan tenaga manusia tidak memungkinkan terjadinya yang namanya human error ya, di mana human error ini berpengaruh nggak terhadap output akhir produknya. Nah, itu juga merupakan data ya, data yang terkait dengan itu output yang tidak lolos quality of control tadi itu ya. Nah, dari sini saudara-saudara sebagai contoh ya, tadi yang saya sebutkan ya kan, setelah proses bisnis itu kita record semua datanya ya, bisnis analitik itu bisa kita lakukan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita bisa meningkatkan performansi pengelolaan usaha ya. Pengelolaan itu performansi pengelolaan peningkatan performansi ini gitu kan. Sebagai contoh kasus tadi gitu ya, bagaimana kita itu mengatasi permasalahan barang-barang yang diproduksi yang tidak lolos quality of control ya. Berarti ini harus diperbaiki karena kan tidak mungkin ya barang-barang yang diproduksi itu diloloskan begitu saja. Pasti akan dikomplain oleh pengguna, customer, dikomplain oleh pasar dan itu berdampak berat ya kepada itu nama perusahaan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi saudara-saudara itu terkait dengan itu bisnis intelijen ini gitu kan nomor satu ya kan harus ada yang namanya data warehouse, gudang data ya. Jadi kalau kita mau men-setup bisnis intelijen, syarat nomor satu adalah kita harus bisa memanen data. Ya, data itu harus direkam. Ya, Pak apakah nanti butuh memori yang sangat besar? Iya, betul. Ya, karena itu memang data yang harus diolah gitu. Bagaimana caranya dengan teknologi sekarang? Ya, ya kita bisa berlangganan cloud, ya cloud computing, ya bisa berlangganan cloud storage, ya dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu adalah bisnis analitik, ya. Bisnis analitik ini ya kan memerlukan berbagai macam metode gitu kan. Bisa katakanlah penggunaan metode data science ya, metode statistik ya, metode data mining gitu kan. Kemudian dilakukan analisa ya. Analisa itu secara sederhana adalah bisa kita artikan sebagai cross comparison, bisa kita artikan sebagai cross komparasi atau membandingkan ya. Dari perbandingan-perbandingan itu kita melihat adanya suatu perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan kita cari ya, akan kita cari tahu jawabannya. Bentar, mohon izin, saya pasang charger. Hmm. Hmm.
Ya, saya lanjutkan, saudara-saudara. Nah, setelah kita menemukan atau melakukan langkah-langkah analitik ya dengan data warehouse, ya kan, selanjutnya kita bisa men-tracking ya, menjelaskan ya kan kenapa terjadi yang namanya gap atau perbedaan ya. Perbedaan itu bisa kita peroleh dari time series data ya. Time series data itu berupa data itu kinerja perusahaan dari waktu ke waktu ya, dari per bulan, per tahun, per sekian tahun, per puluh tahun. Nah, itu bisa dibandingkan ya. Atau juga misalkan dibandingkan dengan data perusahaan lain ya yang sejenis, itu lebih bagus lagi ya. Nah, dari situlah saudara-saudara, dari bisnis analitik, selanjutnya adalah ada yang namanya upaya untuk meningkatkan performansi bisnis. Ya, performansi bisnis ini tujuan dari semua bidang usaha pasti adalah berusaha meningkatkan produktivitas, ya, itu berusaha meningkatkan efisiensi, ya, sehingga bisnis performance management ini, ya kan, sesuai dengan prinsip usaha, ya kan, berusaha untuk mendapatkan sharing revenue yang optimal. Nah, inilah adanya suatu sistem, ya kan, yang diperlukan di dalam arsitektur business intelligence, yakni monitoring and analyzing performance. Ya. Jadi kita membangun sistem yang arsitektur sistem yang ketiga, ya, monitoring dan analyzing performance, ya. Jadi misalkan data, ya kan, itu data mengenai penjualan produk, ya, itu harus dipantau betul, ya, penjualan produk, ya, produksi barang, ya. Nah, kemudian data input, ya, data retail, ya, cabang-cabang market yang kita jadikan sebagai partner, kan, dan seterusnya, ya. Setelah itu apa? Arsitektur nomor 4 ya dari BI ini yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah user interface. User interface ini adalah itu dikhususkan untuk itu di level pimpinan perusahaan, direktur, komisaris, ya. Kalau di level-level di bawahnya kan tentu yang paling banyak kan analisisnya ya, analyzing performance ini ya, monitoring and analyzing performance. Tapi kalau di level direktur atau komisaris gitu perusahaan ya kan dia pasti nggak mau capek ya karena dia kan memiliki itu keunggulan finansial dalam hal investasi dan seterusnya ya. Ya sehingga apa? Dia butuh report akhir ya. Perusahaan ini ada masalah nggak ya? Perusahaan ini mengalami masalah apa? Nah, itu tentu ya kan kita menghadirkan informasi ini semudah mungkin dan seakurat mungkin. Nah, sistem informasi yang bisa menghadirkan informasi yang semudah mungkin ya bisa diinterpretasikan secara cepat ya, kemudian juga akurat. Nah, itulah yang disebut sebagai user interface of business intelligence. Nah, itu ya saudara-saudara ya. Jadi itu arsitektur BI ini ya. Nanti kalau Anda mau rancang ya kurang lebih seperti ini. Ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo, silakan. Halo. Belum ada, Pak. Ya, Ya, belum ada, Pak. oke. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan materinya saudara-saudara ya. Oke. Oke. Nah, saudara-saudara, arsitektur bisnis intelijen ini ya eh, di dalam penerapannya ya kan bisa kita buat secara sederhana. Ya, secara sederhana tergantung daripada skala bisnis, skala usaha yang mau kita jadikan sebagai model ya. Tentu berbeda ya kan. Kalau misalkan bisnisnya itu misalkan Pak saya di level UMKM bagaimana Pak? Nah, UMKM ini sama gitu kan. Semua pengusaha bisnis ya dari level UMKM sampai level bisnis global ya kan itu porsinya sebenarnya sama ya. Prosesnya sama gitu kan. Yang membedakan adalah kompleksitasnya ya atau kompleksitasnya ya. Kalau bisnisnya itu global ya kan tentu ya kan itu melibatkan berbagai macam keterlibatan dari berbagai macam pihak ya dari level negara ya misalkan ya kan perusahaan seperti kalau kita pernah baca ya sering kita baca kan perusahaan-perusahaan di Amerika itu pabriknya di mana? Pabriknya di Cina. Nah, itu kan headquarternya di Amerika tapi pabriknya di Cina ya bukan hanya di Cina gitu kan di beberapa negara di Asia. Kenapa di Asia gitu kan? Karena teknologinya itu memiliki keunggulan dalam sumber daya yang murah ya
murah, ya, kemudian pajaknya juga tidak terlalu mahal, ya, kemudian juga quality control-nya juga itu bisa ditingkatkan, ya, kompetitif, ya, kemudian juga itu dari sisi logistik, ya, supply and chain logistik, ya, kalau barang itu dikirimkan ke Amerika lagi, kan tidak mengalami biaya yang cukup besar, atau juga dikirimkan ke pusat-pusat pasar juga tidak terlalu mahal. Nah, itu salah satu contoh, intinya sama, ya. Jadi kalau perusahaan itu berdiri, bisnis itu berdiri, ya. Selanjutnya adalah marketing dijalankan, ya, supply and change management. Nah, ya. Bedanya kalau kita di level UMKM tentu SCM-nya, kan, supply chain management-nya, kan, atau manajemen rantai pasok, ya, barang kepada konsumen, ya, dari produsen, ya, kan, itu tidak terlalu kompleks, ya, tidak terlalu kompleks, ya, kan, kalau itu bahkan juga dibantu dengan platform-platform yang online seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu dengan kita mendesain yang namanya arsitektur bisnis intelijen di dalam suatu model usaha, ya, suatu model bisnis, ya, kan, maka akan kita dapatkan suatu gambaran, ya, suatu gambaran di mana, ya, kan, proses bisnis, ya. Nah, ini juga penting bagi Anda semuanya, anak-anak sistem informasi, ya, karena prodi sistem informasi itu memperkuat di bidang keahlian e-bisnis, ya. Nah, maka tugas Anda sebelum menerapkan bisnis intelijen itu adalah Anda menguasai dulu seluk-beluk proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Apakah semuanya? Tentu tidak semuanya, ya. Mungkin Anda bisa karena studi Anda kan terbatas, misalkan untuk tugas akhir, ya, dibatasi 4 sampai 6 bulan, ya, kan, maka hanya proses yang kecil yang Anda bisa capture, yang Anda bisa tangkap, ya, untuk dijelaskan. Tentu tidak semuanya. Proses bisnis dalam perusahaan itu sangat banyak sekali, ya. Karena itu rata-rata mereka itu menggunakan yang namanya sistem ERP, ya, Enterprise Resource Planning, ya. Padahal, ya, kan, kita itu kepingin menerapkan BI secara holistik, secara keseluruhan. Tentu tidak mungkin. Yaitu kalau studi yang dilakukan itu oleh mahasiswa itu mungkin 4 bulan, 6 bulan, ya, ya BI-nya ya di level-level yang BI yang di level-level yang tidak itu yang gampang kasat mata, yang itu bisa dilihat, ya, dari luar, ya. Karena untuk melihat ke dalam kan itu sangat rahasia, ya, rahasia perusahaan. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi Anda kalau misalkan nanti tugas akhir, ya, usahakan kalau mau membuat suatu konsep bisnis intelijen, ya, nomor satu adalah Anda melakukan identifikasi proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Hmm. Nah, ini penting karena rata-rata, ya, kan, anak-anak yang tugas akhir itu kan bisa membuat sistem apa saja bisa, ya, dengan online, ya, bikin sistem apa itu DSS, Design Support System, itu bisa semuanya, ya. Apalagi coding di era sekarang ini kan kita dibantu oleh itu oleh artificial intelligence, ya. Jadi nggak terlalu sulit codingnya. Cuman mindset-nya di dalam menempatkan suatu model bisnis intelijen di dalam konteks suatu perusahaan, nah itu yang harus didekatkan, ya, dekatkan sehingga tidak terlalu jauh, ya. Kenapa tidak terlalu jauh, ya, kan? Itu bermula dari analisis proses bisnis atau identifikasinya, ya. Identifikasinya itu kan, Pak, apa contohnya? Contohnya adalah proses produksi barang. Ya, proses produksi barang itu mulai dari barang mentah, ya, sampai menjadi barang jadi, sampai di administrasi di gudang, sampai barang itu distribusi, ya, itu prosesnya kita identifikasi, ya. Semua prosesnya kita catat. Apakah semua proses itu sudah record sebagai data? Ya, ternyata sebagian perusahaan itu kalau kita lihat, ya, kan, belum menerapkan ini, ya, belum menerapkan bisnis intelijen ini, ya. Sehingga rata-rata perusahaan itu kalau misalkan dia menghasilkan suatu produk yang bermasalah, nah dia kebingungan menjelaskan kenapa terjadi, ya. Dia nyalahkan quality of control, ya, menyalahkan bagian produksi nyalahkan bagian barang, ya, kan, bagian ini akhirnya terjadi adalah menyalahkan satu sama lain, ya, ya. Nah, tentu ini harus bisa dihindari. Kenapa? Ya, kan? Ada yang namanya apa itu konsep, ya, apa itu penerapan bisnis intelijen, ya. Semua proses itu kita identifikasi, ya, kan? Kita itu record datanya, ya, kan, secara itu real time, ya, secara real time sehingga data itulah yang nanti akan kita olah, ya, kan, organizing, summarizing, ya,
kemudian kita olah gitu kan sehingga untuk bisa digunakan selanjutnya, ya seperti itu. Lalu saudara-saudara ada pertanyaan? Oke, Selamat malam, Pak. Siap, ya selamat Pak. malam, silakan. Ya, izin Pak bertanya, untuk memulai bisnis intelijen ini diterapkan di perusahaan itu baiknya di apa langkah awalnya itu seperti apa ya Pak? Ya, bagus sekali. Langkah awal adalah mempelajari semua proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, gitu ya. Jadi mempelajari, ya. Mempelajari itu kan berarti kan tidak mudah ya, tidak mudah dan tidak cepat ya, butuh waktu yang lama gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri. Karena kan sebagai contoh misalkan Anda tinggal di mana? Ini, sahabat yang tanya ini. Di Depok Pak, Oh, Depok ya. untuk kerja di bidang jasa Pak. Jasa. Oke, misalkan bidang jasa ya, misalkan jasa itu terkait dengan apa itu servis itu komputer deh misalkan ya, servis laptop. Semua proses bisnis itu kan harus kita buat, kita identifikasi ya. Proses bisnisnya apa? Misalkan dalam perusahaan misalkan ini ya layanan bisnis reparasi HP atau laptop. Nah, itu kita buat ya. Kita buat dengan cara pendekatan model. Ya, kita harus bikin model bisnis yang ada itu kita buat ya. Yang itu adalah menjelaskan dari input, proses sampai output ya. Kalau kita dapat penjelasan itu secara detail, maka kita bisa mengusulkan skema data warehouse-nya. Data mana yang harus direkam? Nah, gitu ya. Data mana harus direkam? Nah, sejauh ini kalau kita lihat saudara-saudara kan, perekaman data itu yang paling ideal itu memang di perbankan, ya itu paling ideal. Semua proses itu terikut dengan baik, ya. Kalau Anda itu ke bank kan, berarti semua data itu ada semua ya. Semua data itu terikut ya, data keluar itu data kita itu semua terikut dengan baik. Tapi kalau industri ya atau juga barang atau jasa itu sangat jarang sekali gitu kan kalau perusahaan-perusahaan yang apa itu tidak aware masalah ini gitu kan ini perekaman datanya bermasalah ya jadi data warehouse-nya saja itu belum lengkap ya belum lengkap ya belum juga apa itu ideal ya data warehouse-nya ya sebagai contoh kalau misalkan saya pernah mengunjungi apa itu pabriknya ini ya pabriknya apa itu otomotif ya. Pabrik otomotif itu kan itu mobil ya, mobil listrik. Mobil listrik itu kan komponennya tidak single ya. Semua komponennya itu hampir ribuan ya. Ribuan komponen dilibatkan. Hanya untuk baut saja itu ratusan baut yang ada di dalam suatu produk akhirnya. Nah, sebagai contoh kan, baut yang dilibatkan atau digunakan itu kan harus ada datanya. Betul nggak bautnya itu kan, bautnya, ukurannya gitu ya. Jadi apa itu hanya misalkan baut saja atau yang dilibatkan di dalam perakitan mobil listrik itu terikut dengan bagus, ya. Sehingga masalah komponen-komponen yang lain ya sampai material dan komponen ya kan, mechanical, electrical, ya kemudian aksesoris, ya kan itu semua ada datanya semua. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kalau misalkan mobil itu dijual, ya sudah berjalan dijual 2 tahun, ya kemudian diketahui ada permasalahan mobil itu, ya kenapa diketahui ada permasalahan? Karena itu data science, ya bisnis analitik ini, Pak ternyata produk kita 2 tahun yang lalu itu ada masalah. Nah, akhirnya apa? Recall, ya kan sering kita dengar itu ya pabrik-pabrik otomotif yang besar-besar itu melakukan recall, ya recall, ya kan ada komponen yang bermasalah, ya komponen remnya, ya dia punya data ya kan, data produksi tahun sekian sampai sekian, nomor sekian sampai sekian. Nah, itu lengkap semua data-datanya ya. Dia menelpon apa itu konsumen yang telah beli produknya ya untuk dipanggil untuk diganti dengan komponen yang baru. Nah, itu salah satu contoh penerapan daripada bisnis intelijen ya. Jadi bisnis intelijen itu kalau kita sudah punya data ya, kita bisa melakukan analisis, kita bisa melakukan peningkatan performansi. Itu ya sehingga itu permasalahan dengan konsumen bisa dihindari ya konflik dengan konsumen bisa dihindari komplain dengan konsumen juga bisa dihindari ya yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan branding dari suatu produk atau suatu nilai suatu barang seperti itu ya oke bagus pertanyaannya dari siapa tadi Ian Pak. Edian ya oke jadi nanti kalau Anda tugas akhir mau bikin apa itu bisnis intelijen ya jangan sulit-sulit ya karena apa itu
bikin aja kasus yang mudah-mudah ya. Pak, saya itu melakukan modeling proses produksi barang ya. Prosesnya seperti ini, Pak. Nah, proses seperti itu yang terjadi di dalam perusahaan ya. Nah, seringkali anak-anak kita dalam tugas akhir itu punya kelemahan ya, pendekatan model bisnisnya tidak dikuasai ya. Sehingga apa? Sehingga itu aplikasi-aplikasi yang didesain oleh anak-anak kita dalam tugas akhir itu akhirnya tidak digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena ya memang terlalu cepat ya, karena waktunya terlalu cepat ya. Padahal sebetulnya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa ya. Satu proses saja ya, satu proses yang itu kita firm, kita yakin dan itu didukung oleh data-data dari perusahaan bahwa proses ini memang yang sedang dijalankan dan justifikasinya ada semua. Nah, dari situlah kita bisa usulkan generate data warehouse-nya. Ya, data warehouse-nya mungkin nggak terlalu besar ya, karena itu data itu bisa kita usulkan untuk itu di record ya setiap waktu. Nah, gitu ya. Dari data yang kita record setiap waktu itulah ya kan kita bisa mengusulkan skenario analisis datanya. Ya, misalkan ya kan Pak, ya kan datanya ini triwulan. Ya, triwulan ini datanya ya kan cenderung stagnan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kalau data itu stagnan? Ya. Nah, otomatis kan harus ada recordnya seperti itu, ya. Nah, oke. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada ada rekomendasi sistem nggak Pak, apabila terutama untuk bidang kesehatan sih Pak, yang Bidang untuk kesehatan. menangani. Wah, itu betul saya belum pernah membaca ya untuk bidang kesehatan ya. Tapi toolsnya yang umum kan menggunakan Power BI ya. Toolsnya ya. Power BI itu umum digunakan oleh apa itu oleh kalangan apa itu akademisi maupun juga usaha ya. Nah, yang paling penting adalah apa itu eh, untuk terkait dengan bidang kesehatan ya, tentu yang paling penting adalah metode yang digunakan ya. Metode yang digunakan kan jelas ya bahwasanya konsumen daripada apa itu alat-alat kesehatan itu kan nomor satu rumah sakit kan gitu ya penggunanya ya. Penggunanya adalah rumah sakit, betul ya? Pasiennya Pak, kita lebih Pasien. ke ya Oh, pasien. pelayanan kesehatan. Oh, pelayanan kesehatan langsung ini. Ini rumah sakit ya misalkan ya. Ya betul Pak. Oh, rumah sakit ya. Oke, berarti kan rumah sakit ya. Nah, kalau rumah sakit ini memang apa itu saya juga sering ke rumah sakit ya, yang antar keluarga ya. Ada beberapa proses yang memang itu unik ya di rumah sakit ya. Unik dari rumah sakit karena memang itu klaim bahwa memang itu tidak bisa diterapkan di tempat lain. Kenapa? Karena mengikuti standarnya kedokteran ya. Standar kedokteran itu kan sangat ketat ya. Sangat ketat sekali ya. Dan juga terkait juga dengan proses bisnis yang ada di situ kan masalah itu masalah ini ya itu regulasi ya BPJS ya dan seterusnya kan gitu ya antara asuransi BPJS ya kan pribadi ya gitu kan seringkali jadi masalah di rumah sakit ya jadi masalah jadi eh, cara yang paling mudah adalah ya kan memang berawal dari visi rumah sakit itu sendiri ya. Kalau visi rumah sakit itu memang kepingin menghadirkan layanan yang paripurna, ya, sebagai contoh gitu kan, rumah sakit yang ada di Singapura ya. Saya kemarin mengantar keluarga ya kan, itu rumah sakit yang cabangnya Singapura di Jakarta ya. Itu memang berbeda, sama sekali berbeda, ya. Pelayanan yang standarnya internasional dengan standar nasional memang berbeda sekali, ya. Tapi resikonya mahal, ya. Resikonya mahal. Tapi memang visi rumah sakit itu saya bandingkan ya, memang totalitas, ya dia itu ya intinya menyembuhkan orang dengan teknologi yang paling advance lah gitu ya. Nah itu saudara-saudara ya memang ya kan harus menjadi suatu itu ini ya rujukan bagi kita ya. Kalau memang kita kepingin meningkatkan nilai dari satu perusahaan ya, tentu kan konsumen nomor satu ya. Nah sejauh mana kita berusaha untuk dipercaya oleh konsumen ya, itulah yang menjadi itu eh, tujuan utama dari suatu pelayanan ya. Kalau pelayanannya itu ya kan ya Pak ya ini bagi kita ini cukup Pak ya karena kami nggak terlalu repot ya sudah ya. Kalau memang misinya rumah sakit itu seperti itu ya kan itu sulit untuk berkembang ya. Tapi kalau misinya internasional ya
Mas siapa tadi ya? Mas siapa? Pian, Halo? Pak. Nah, Mas Dian. Kalau misinya internasional, itu udah pasti berubah itu rumah sakit itu. Ya, Anda pasti tahu ya. Rumah sakit di Jakarta yang itu merupakan cabangnya internasional itu pasti berubah, ya. Pelayanannya gitu kan. Sampai kita didatengin, kita ditelepon, semua servis itu memuaskan, ya. Tidak ada yang tidak memuaskan, ya. Tidak memuaskan. Ya, kecuali memang dia ya memang mahal gitu ya. Resikonya memang mahal resikonya. Nah, ini saudara-saudara ya, memang itu kendala kita untuk pelayanan ya kan terkait dengan medik ya di Indonesia rumah sakit yang memang ya bisa dikatakan ya bisa kita maklumi lah ya rumah sakit itu kan memberikan layanan masyarakat seluas-luasnya ada yang BPJS ada yang tidak mampu ada yang asuransi ada yang ini jadi memang segmennya adalah segmen yang menengah ya yang itu memang itu dana itu nggak bisa diekspan lebih 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 luas ya berbeda dengan yang branding internasional ya langsung mahal ya begitu kita daftar aja langsung dengan sekian ya tapi pelayanannya sudah sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi intinya adalah itu bagaimana untuk meningkatkan ya kan itu ya tadi ya tergantung daripada visi pelayanan tadi itu ya kan yang dibuat oleh rumah sakit. Kalau memang dia menggunakan standar internasional, itu cepat itu ya standar internasional ya. Gitu Mas Dian ya. Oh, kenapa? Nah, itu Pak, setelah saya coba Ya. pelajari Alhamdulillah, Nur dari Jamila, awal, Raisa. ternyata visi misinya berbelok berubah hampir 180 derajat karena Sonda. itu kebijakan dari pemerintah. Jadi Ya. seolah-olah apa yang telah kita analisa itu tidak bisa diterapkan. Nah, itu bagaimana Pak menyikapinya, Iya, Pak? betul ya. Nah, itu juga merupakan itu tantangan ya, tantangan dari kita ya, tantangan dari kita ya. Nah, caranya harus diperjuangkan ya. Anda itulah itu pekerja saudara-saudara ya. Pekerja itu memang kita punya teknologinya ya. Teknologinya itu Mas Dian udah menguasai teknologinya ya. Tapi teknologinya mau diterapkan terbentur kepada kebijakan. Nah, itulah di luar bidang ilmu ini gitu ya. Namanya adalah perjuangan, effort. Gitu ya. Gitu Dian ya, gitu Tuh, ya. Pak. Gitu ya. Jadi itu bagus ya. Jadi semua orang juga pasti mengalami itu ya. Anak-anak mahasiswa itu kan lulus dari kampus fresh graduate dengan Pak ini kerja di Pertamina ini ada yang salah Pak proses ini Pak ini mahal ini costly ini ya. Tapi kembali lagi ke terbentur ke atasnya ya sudah ya kan mereka keluar gitu kan. Bukan hanya kasus perusahaan yang saya sebutkan tadi ya eh, adanya itu budaya atau juga sistem kerja yang memang itu harus diperjuangkan secara bertahap ya tidak serta merta ya kan walaupun kita kerja di Pertamina ya kan tapi kalau kita baru gitu orang kan belum percaya ya Anda itu baru lulus kemarin belum percaya ya padahal itu sebetulnya betul ya tapi tadi ya perlu namanya effort ya effort itu ya never ending story ya never ending daripada perjuangan ya walaupun kita sudah menguasai hard skill-nya. Nah, itulah makanya soft skill-nya. Ya, Anda sudah menguasai teknologinya, sudah menguasai ilmunya gitu kan. Itu bisa mensukseskan ini, nah, perlu ilmu yang lebih tinggi dari ini, ya. Soft skill gitu, ya. Itu Mas Tian ya. Baik, Pak. Ya, Makasih, Pak. gitu ya. Oke. Maka saudara-saudara, itu saya tadi agak telat ya. Kita sedikit-sedikit ya progres dalam penjelasan mengenai bisnis intelijen ini ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya 30 menit tapi itu progres ya. Nanti materinya akan saya sharekan kepada Anda ya. Nah, kita upayakan nanti ada suatu tools ya yang kita gunakan sebagai simulasi ya. Setelah kita pahami ya mengenai konsep bisnis intelijen ya, arsitekturnya, nah penjelasan ketika nanti metode yang akan kita gunakan ya. Setelah metode yang kita gunakan baru nanti kita ambilkan contoh toolsnya ya. Tools yang digunakan untuk itu analitik ya. Kalau untuk data warehouse-nya ya tentu bisa kita bahas sebagai secara teori ya. Karena data warehouse itu bisa kita lakukan dengan berbagai metode teknologi komputer yang kita punyai ya. Oke, saudara-saudara, pertanyaan silakan. Ya, silakan. Siapa ini? Andrian, Pak. Andrea. Assalamualaikum. Ya, Ya, silakan. Pak. Gimana ya?
Mungkin ini begitu apa terkait dengan pertanyaan yang saya tanyakan sebelumnya Pak di kolom Ya, komentar. ya, ya. Tapi Ya. enggak, ini ada pertanyaan baru Pak. Tadi kan business intelligence itu kayak mendata gitu kan Pak. Kasarnya kita mendata setiap proses yang kita lakukan biar kalau ada salah kita tahu gitu di mana kan Pak. Ya, ya. Kalau saya baru mau misalnya saya kan ini kan kasusnya kan saya mahasiswa teman saya bukan bekerja di tempat orang lain gitu. Saya pedagang gitu sama orang tua saya gitu Pak. Ya, ya. Jika saya ingin memulai suatu usaha baru itu bisnis intelijennya itu harus datanya itu kayak mana ya Pak? Maksudnya kan saya ingin buka bisnis baru gitu. Cuman yang kayak masih minim gitu di Indonesia gitu Pak. Misal entah makanan atau apa gitu yang komunitasnya itu masih minim di daerah saya secara pribadi gitu Pak. Otomatis kan data yang akan saya dapatkan itu kan minim. Jadi ya agak susah juga untuk menyimbangkan harga pasar ataupun need-nya dari customer kayak mana, harga bahan pokok sama harga jual itu kan agak sulit jadi ditentukan, Pak. Sekian sih, Pak. Ya. Berarti Anda menanyakan tentang cara memulai usaha, ya. Cara memulai usaha, ya. Saya juga bukan orang yang ahli usaha ya, tuh, mohon mohon dimaklumi ya. Tapi secara rasional, orang mau mulai usaha itu kan pasti harus ada yang melakukan survei pasar. Nah, ya. Nomor satu, lakukan survei pasar. Survei pasar ini kan bukan Anda ke pasar gitu ya, survei pasar ini ya. Survei pasar di satu daerah, ya. Survei pasar di satu daerah ini gitu kan. Pasar itu apa yang mau kita lihat ya, secara fisik ya. Secara fisik yang kita lihat adalah supply ya antara barang dengan konsumen ya. Suplainya dengan ini Pak, misalkan beras. Beras itu disuplai dari mana saja di daerah Anda itu. Misalkan ya. Beras ya. Ternyata beras itu suppliernya adalah 10, Pak. 10. Kemudian demand-nya berapa? Demand-nya per bulan, per tahun. Nah, situ ya. Jadi kalau kita melakukan survei pasar ya antara supply and demand, nah kita harus dapat data. Datanya dari mana? Nah, datanya kita harus turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan ya. Kita melakukan itu pencatatan ya. Jadi memang itu ya. Jadi orang yang mulai usaha itu saudara-saudara, mulai dari proses yang rasional, nomor satu adalah melakukan survei pasar. Kalau kita tidak melakukan survei pasar, ya kita bisa memproduksi barang, tapi kita tidak punya strategi dan arah di dalam menjual produk kita. Nah, gitu ya. Contoh gitu ya, mobil listrik. Mobil listrik kan, misalkan ada ini saya nggak promo ya, nggak promo. Ini cuma kasus saja ya. Kita tahu bahwa mobil di Indonesia itu dikuasai oleh Toyota, ya Toyota, Honda dikuasai. Perusahaan Korea Hyundai masuk gimana? Ya, sementara mindsetnya satu orang kampung itu kan, Pak, mobil itu kalau nggak carry gitu kan, itu bukan mobil Pak, ya kan? Walaupun mobil itu secanggih apapun itu bukan disebut mobil. Kalau mobil bukan carry itu bukan disebut mobil. Orang kampung ya gitu ya. Nah, itu contoh gitu kan bahwa produk mobil ini gitu kan sudah dikuasai melekat bertahun-tahun. Hyundai masuk ya 10 tahun terakhir pakai strategi mobil listrik. Nah, dia melakukan survei pasar. Nggak mungkin saya memproduksi mobil gitu kan, truk ya, truk sudah ada pesaingnya dari Mitsubishi ya. Nggak mungkin saya mobil penumpang umum kan ada pesaingnya di sini. Yang belum ada pesaingnya mana? Ah, ini mobil listrik. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh keberhasilan survei pasar. Nah, Mas Andrian ya. Lakukan survei pasar dulu. Ya, kalau Anda mau mulai usaha. Ya, ini ilmu yang saya juga belum pernah melakukan, tapi hanya pengamatan saya. Ya, karena saya bukan ahlinya di sini ya. Tapi saya berusaha untuk menghadirkan jawaban yang terbaik dan itu masuk akal. Ya. Nah, setelah survei pasar, Anda mendapatkan data. Ya, data mengenai keunggulan produk-produk dan juga permintaan. Ya, ada kuantiti permintaan, ada keunggulan produk, ada kelemahan produk, ada permintaan konsumen. Nah, ini kan gap semua ini, ya. Tiga ini gap semua, gap semua. Berarti Anda mau masuk di mana? Misalkan Anda beras, Pak, saya tetap beras, Pak. Saya pokoknya kalau nggak beras itu saya nggak bisa, Pak. Ya sudah. Berarti Anda harus melakukan yang namanya diferensiasi produk, ya. Nah, diferensiasi produk yang tentu keunggulan. Nah, ya, mungkin harga, ya, mungkin juga apa itu, mungkin yang lain-lain lah ya, yang Anda bisa sertakan di situ. Nah, gitu ya. Tadi Kan seterusnya kan sampai ke
Itu marketing, promosi dan seterusnya ya. Begitu Mas Andrian ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, ya. Bagus itu ya. Anda sangat mulia sekali ya. Anda tidak mencari pekerjaan tapi Anda mencari dunia usaha ya. Saya senang seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi yang alumni PNS saja kan akhirnya banting setir ke pengusaha. Ya, jadi jangan khawatir Anda ya. Lebih baik mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang untuk usaha ya. Usaha itu nikmat ya. Mendapatkan rezeki dengan cara yang bagus ya. Jauh dari godaan korupsi ya, sehingga Anda bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Nah, dimulai dari ya memang analitik ya, seperti itu ya. Oke, saudara-saudara ya, kita lanjutkan minggu depan ya mengenai metode-metode yang digunakan dalam bisnis intelijen ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, saudara-saudara ya. Baik, Pak. Oke. Siap, Terima Pak. kasih atas waktunya ya. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih.